Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalam ala rasulillah Sayyidina Muhammad bin Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah amma ba'd. Alhamdulillah, semua Dewan Guru yang saya cintai, khususnya Kepala Sekolah kita Bapak Namara Dirgantara, yang mudah-mudahan beserta seluruh tenaga pengajar SMP Islam di Ponorogo Surakarta beserta seluruh karyawan, insya Allah selalu keberkahan menyertai kita semua. Begitu pula semua siswa-siswi kelas 7 SMP Islam di Ponorogo Surakarta yang saya bangga-banggakan. Perjumpaan kita di SMP Islam di Ponorogo Surakarta ini, yang pertama perlu kita ketahui bahwa ini satu kenikmatan agung dari Allah, satu keberkahan yang mana keberkahan itu tidak akan putus, rahmat Allah itu tidak akan hilang walau kondisi yang berbeda dari waktu-waktu yang sebelumnya. Dua pertemuan kita di dalam 1 tahun terakhir ini melalui virtual atau yang namanya melalui rekaman video yang disediakan atau memang fasilitas yang ada pada saat ini. Tetapi tetap yang namanya sambung hati kita selalu berdoa dan memohon kepada Allah agar supaya semuanya diselamatkan dari mara bahaya, bala, bencana, penyakit zahir maupun batin, khususnya dari wabah yang kita kenal dan kita ketahui saat ini menghalangi berbagai macam aktivitas kita. Yang perlu diketahui pertama adalah itu semua takdir dari Allah Ta'ala. Anak-anakku yang aku cintai dan aku banggakan, di dalam kita mencari ridha Allah, mencari ridha Rasulullah SAW, yang harus diketahui adalah bahwa warisan teragung dan termulia dari Nabi Muhammad SAW adalah ilmu. Sedangkan kita tahu ilmu Nabi Muhammad itu dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang kemudian ditularkan kepada para sahabat, ditularkan dari sahabat kepada para tabi'in, dari tabi'in kepada para tabi'ut tabi'in, begitu pula kepada ulama salafun saleh, para pendahulu kita yang soleh, dan kepada ulama-ulama, hingga tidak akan putus ilmu dari Nabi Muhammad ini, bersambung sanadnya dengan baik. Maka kita yang belajar dan menimba ilmu, khususnya di SMP Islam di Ponorogo Surakarta, dari manapun kalian semua dan apapun latar belakang kalian, yang perlu disadari adalah ini ketetapan Allah, ketentuan Allah, hingga kita bisa bertemu, bermuajahah walaupun melalui layar, baik di handphone kalian atau di laptop kalian, yang saat ini kalian menyaksikan dan saat ini kalian mendengarkan, bahwa tidak ada keburukan dari ketentuan Allah, dan semua itu memiliki kenikmatan yang agung dan hikmah yang sangat besar, sehingga seorang hamba tidak layak untuk selalu mengeluh. Semua itu harus disyukuri, karena nikmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala itu begitu agung, begitu besar, sehingga kata seorang ulama mencantumkan di dalam kitabnya, beliau Al-Imam Haddad, Habib Abdullah bin Abi Al-Haddad, yang di sekolahan ini alhamdulillah setiap pagi membaca Wirdul Latif karya beliau. Beliau mengatakan dengan indahnya ucapan beliau, saya selalu ingat itu, bahwa kalaupun seseorang itu sakit tubuhnya, fisiknya, dan sakit itu dalam keadaan yang mohon maaf dia tidak memiliki harta perbendaharaan untuk dia berobat, untuk mungkin memenuhi kebutuhannya, artinya orang ini sudah jatuh tertimpa tangga, tapi kalau dia mengingat apa yang Allah Ta'ala berikan kepada dia, maka dia akan sibuk bersyukur hingga lupa dengan mengeluhnya atau sabarnya atas penyakitnya. Jadi karena istimewa, hanya karena kita ini sering terlalu melihat sesuatu yang tidak ada pada diri kita. Nah, adik-adikku,
anak-anakku yang aku cintai, kalian sudah masuk ke jenjang yang lebih dewasa. Artinya secara simbolis seragam yang kalian pakai kemarin, yakni seragam SD, entah yang warnanya merah putih, entah yang warnanya hijau putih, entah warnanya apapun itu, secara simbolis kalian berubah. Kalian berada di lingkungan yang baru, menemui guru-guru yang baru, pelajaran-pelajaran yang bertambah. Nah, ketika kalian sehari-hari melihat kemarin sudah sekian tahun, 6 tahun, atau 5 tahun, atau 7 tahun, kalian melihat di dalam lingkungan kalian dari mulai TK hingga SD, saat ini pun kalian berada dan adaptasi dengan lingkungan yang baru. Maka yang harus diketahui dan kalian mau tidak mau adalah kalian merasa bahwa kalian sudah dewasa. Kalian sudah masuk ke jenjang berikutnya, yakni kalian meninggalkan selain seragam atau pelajaran-pelajaran kalian juga harus meninggalkan kebiasaan-kebiasaanmu yang dimana tidak patut seorang anak SMP melakukan kebiasaan seperti anak SD. Yakni menunjukkan bahwa kalian sudah lebih berilmu. Artinya seperti contoh bisa saya berikan adalah ketika mungkin waktu SD kalian kalau ke kamar mandi itu berlari, maka SMP kalian tidak patut berlari. Begitu pula ketika mungkin TK atau mungkin kalian itu SD ketika makan itu kalian masih berdiri, maka ketika SMP kamu sudah tidak patut lagi makan berdiri. Nah, ini yang harus dirubah kalau tidak mau dibilang masih anak kecil. Kalau kalian merasa kepingin dibilang bahwa kalian itu sudah dewasa, maka kalian harus merubah kebiasaan-kebiasaan itu. Lah termasuk semua kenikmatan-kenikmatan yang Allah Ta'ala berikan kepada kita, mau kenikmatan itu bertambah dan ditetapkan sama Allah, maka jangan lupa syukur. Bersyukur dengan ucapan Alhamdulillah, bersyukur dengan perbuatan, bersikaplah yang baik. Bersikaplah yang baik. Ketika saat ini kalian di rumah, Alhamdulillah, kalian memiliki orang tua. Dan orang tuamu mengamanahkan diri kalian untuk belajar. Di SMP Islam di Ponorogo ini diamanahkan, kita diberi amanah sama orang tuamu untuk mendidik. Diberi amanah sama orang tuamu untuk mengajarkan kepada kalian berbagai macam kebaikan. Maka ayo, ketika kita pengen punya kunci sukses hidup di dunia dan akhirat, kalian saat ini mengukir sejarah untuk dirimu sendiri. Dan paling tidak untuk anak-anakmu, mulai hari ini kalian mengukir sejarah untuk dirimu nanti. Mungkin 10 tahun lagi, 20 tahun lagi. Kalian akan, apa yang kalian lakukan hari ini, tidak akan bisa dirubah atau kalian mau mengulur waktu atau mungkin kalian akan mundur ke belakang waktunya. Itu tidak akan bisa. Karena yang sudah berlalu dari dirimu, pasti akan berlalu. Maka waktu itu ada 3 macam. Pertama, di dalam bahasa Arab itu disebut waktun laka, waktu untuk dirimu. Yang kedua, waktun alaik, waktu yang dimana kalian akan mengalami penyesalan. Yang ketiga, la laka wala alaik, tidak bisa kalian ambil manfaat dan tidak juga membuat kalian menyesal. Maksudnya apa itu? Waktun laka. Yang pertama adalah waktu yang ketika nanti kalian di akhirat, kalian akan diberi dan dihadapkan kepada diri kalian sebuah lemari yang di dalamnya tertata laci-laci. Ya, ini kalau kalian buka laci tadi, maka kalau kalian dapatkan di dalam waktu 24 jam, 1 jam kau pakai untuk manfaat. Sekolah kau mendengarkan di dalam kelas penuturan dari gurumu. Pulang ke rumah kau pakai waktu itu bermanfaat membantu orang tuamu. Kau berbakti kepada orang tuamu, membaca Al-Quranul Karim. Maka nanti ketika kalian di akhirat dan membuka daripada laci tersebut isinya manfaat, maka kalian akan bersyukur kepada Allah karena mendapati cahaya yang luar biasa. Tapi ada yang namanya waktun alaik. Waktun alaik itu apa yang kalian lakukan tidak semestinya, tidak seharusnya seorang hamba berbuat seperti itu. Kalian membentak orang tua, bolos sekolah pakai uang jajan beli rokok. Nah ini perbuatan yang semacam ini, ingat, raqib atid,
mencatat dan tidak akan luput. Sembunyi dimanapun kau, tidak akan luput. Semuanya tercatat dengan baik. Kalian berdusta sama orang tua, uang SPP atau kembalian daripada uang SPP kalian pakai untuk kalian main game, atau kalian beli rokok, atau kalian beli pulsa dan sebagainya untuk perbuatan-perbuatan yang tidak baik, maka semuanya nanti akan terungkap di akhirat. Dan biasanya, mohon maaf, bukan ustadz ini yang ngecap, tapi agama, pasti akan terbalaskan oleh anaknya, biasanya bukan 2 kali lipat, 5 kali lipat lebih parah. Dan itu akan terjadi. Kalau kalian saat ini hanya karena kesenangan sesaat, dijak temanmu, yang teman-teman itu tadi tidak baik, kemudian ngajak dirimu untuk merokok, sembunyi-sembunyi, dan kalian merasakan asik atau gayeng bahasa kita, maka ingat-ingat nanti anakmu juga akan lebih parah. Na'udzubillah min dzalik. Apa rasanya kau memberikan uang anakmu dan dia beli rokok, kemudian merokok di depan wajahmu? Nanti kalau kau sudah jadi orang tua, pasti sakit hati. Lah, sama begitu pula kita pada saat ini coba mengukir sejarah dengan baik, khususnya kalian jalin hubungan kalian dengan orang tua kalian tuh harus baik. Ibu bapakmu menitipkan dirimu belajar di tempat ini. Jangan gara-gara lingkungan yang tidak baik di luar sekolah, di luar pengawasan kita. Di luar pengawasan kita, karena manusia, mamahmu, abahmu bisa nggak tahu. Gurumu, kami semua yang ngajar di sini bisa nggak tahu, kau bisa sembunyi. Tapi ingat, pengawasan Allah 24 jam non-stop CCTV Allah. CCTV Allah itu 24 jam non-stop. Akan merekam setiap kejadian apa yang kau lakukan. Dan ketika orang tuamu itu tidak mengetahui kau berbuat dusta, Allah mengetahui dan Allah tidak bisa dibohongi, malaikat mengetahui dan tidak bisa kau tutup-tutupi, maka itu adalah awal jalan kehancuran bagi dirimu kalau kau tidak taubat. Tapi kalau kau taubatan nasuha, kau perbaiki yang dulu ya sudah dulu berlalu, yang saat ini ayo mulai lembaran yang baru. Kalian harus merubah sikap kalian dan kalian punya rasa percaya diri yang begitu tinggi sekali. Tapi di samping itu juga pasrahkan sama Allah, tawakal yang tinggi. Kalian insya Allah akan menuju kepada kesuksesan dunia wal akhirah. Anak-anakku yang aku cintai, adik-adikku kelas 7, A, B, C, D, putra dan putri, yang insya Allah kalian belajar di SMP Islam Diponegoro ini tidak akan rugi. Kenapa saya bilang begitu? Karena kalian melihat, jangan melihat sekolah itu kenapa nggak punya cabang. Ya, kepala sekolah kita, saya sering ngobrol dengan Pak Namara, beliau juga sering bilang, sekolah itu kadang kalau yang sukses katanya yayasan itu punya cabang. Dan sedangkan SMP Islam Diponegoro atau yayasan Diponegoro sendiri itu kalau dilihat cabangnya di luar nggak ada. Nama yang sama mungkin banyak. Tapi kalau cabang dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro Surakarta mungkin tidak ada cabang. Tapi jangan kita bicara tidak ada cabangnya. Lulusan dari SMP Islam Diponegoro Surakarta itu siapa? Lulusan dari Yayasan Pendidikan Islam Diponegoro itu siapa? Di antara mereka bukan 1-2 yang punya pondok pesantren. Banyak sekali. Dan itu bisa kalian lihat. Ya. Bukan 1-2 mereka yang tidak menjadi profesor, doktor. Banyak sekali. Bahkan di antara mereka lulusan dari sekolah ini, mereka mendirikan yayasan sendiri karena saking suksesnya. Nah, itu semua sekolahan kita ini diberi berkah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan semua yang meluangkan waktunya untuk mengajar di SMP ini Allah berikan keberkahan yang begitu mulia. Saya ingat betul. Waktu saya duduk di bangku SMP, itu bukan cuma sekali didatangi oleh guru mulia Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafidh, yang beliau saat ini, mohon maaf kalau bahasa Ustadz bisa Ustadz terjemahkan, kalau ulama mengaku ulama tidak kenal Habib Umar berarti dia belum jadi ulama. Karena fatwanya beliau pun ditunggu sama ulama dunia, fatwanya, walaupun usia beliau
belum setua dengan ulama-ulama yang sudah memiliki ilmu mungkin luar biasa, tapi di usia yang sudah cukup lanjut. Tapi beliau dengan usia muda saja, dia sudah seperti itulah. Itu sudah datang ke sekolahan kita dan sudah mendoakan kita bolak-balik. Dan maka anak-anakku yang aku cintai, kita berada di sekolah ini, kita berharap keberkahan mereka itu mengalir kepada kita. Kita meminta semua kemuliaan itu semuanya juga diberikan kepada kita. Orang-orang yang mulia, sebagaimana Allah Ta'ala muliakan mereka, maka kita memohon Allah juga memuliakan kita. Yang perlu saya tekankan adalah pelajaran-pelajaran dari kitab kita yang kita pelajari. Semuanya ilmu dan kitabnya bersanad. Kenapa Ustadz kok ilmu itu harus memiliki sanad? Maksud kita nggak boleh baca-baca sendiri melalui Google, mendengarkan YouTube, karena sudah eranya handphone. Ya. Bukannya tidak boleh. Cuman yang bahaya itu ketika kita mendengarkan ucapan siapa orang yang hanya membaca buku dan belajar dari buku, maka dipastikan fasyaitanu syaikhuh, setan yang jadi gurunya. Karena tidak ada yang membimbing. Tapi kalau ada yang membimbing, dan ilmu yang dipelajari dari buku-buku tersebut juga bukunya adalah bukan sekedar orang yang mengarang kitab saja, menukil saja, tapi mereka betul-betul orang yang belajar dengan gurunya dan gurunya dengan gurunya hingga ilmunya sambung sampai Nabi Muhammad SAW, maka yang didapatkan adalah keberkahan dari kitab tersebut dan yang membaca kitab tersebut mendapatkan keberkahan yang begitu istimewa. Maka kalau dipelajari ilmu baik, yaitu Quran, hadis dan sebagainya. Tapi kalau orang yang mempelajari ilmu tadi, sanad keilmuannya tidak jelas, dan dia belajar ilmu tadi duduk dengan orang-orang yang di dalam hatinya kotor, maka orang-orang yang seperti ini tidak menjalankan prokes. Karena prokes itu, kalau bahasa kita prokes itu protokol kesehatan. Tapi dalam ilmu prokes itu protokol keselamatan. Protokol keselamatan itu ya dia harus mempelajari ilmu itu harus dari sumber yang baik. Kalau tidak nanti akan menimbulkan kekacauan. Karena keminter. Ini Ustaz punya satu cerita ini buat penutup sekalian nih. Dulu ada satu orang karena dia baca buku. Dia baca buku dan dia merasa bahwa dia menjadi orang yang hebat karena baca buku itu tadi. Jadi di buku itu ditulis ada riwayat habbatun sauda dawa min kulida, jintan hitam itu kalau mau tak lihat itu jintan hitam itu yang jual di sini banyak sekali, baik yang halus atau yang bentuk minyak. Dawa min kulida, obat dari segala macam penyakit. Dia baca sekedar dia buka kitab dan dia baca jintan hitam, tapi tulisan di kitab tersebut entah karena salah cetak atau banyak riwayat yang menuturkan karena ada kotoran atau hewan yang masuk ke kitab itu kejepit mati hewannya. Di situ tulisannya ketika habbatun sauda itu hurufnya ba itu titiknya kan 1. Sedangkan di situ ada kotoran atau ada noda atau salah cetak titiknya jadi 2. Jadi bacanya hayyatun sauda. Maka orang tadi tidak berguru, tidak belajar, dia keminter, kemudian dia buka praktek pengobatan. Semua mengobati berbagai macam penyakit, gratis dalam kurung sukarela. Dia kasih di situ kotak. Siapa yang mau masuki uang, 5.000, entah 10.000, tapi ini bukan di Indonesia ini kejadian ini. Di luar sana, dan ini kejadian sudah sangat lama sekali. Tapi ini nyata, bukan sekedar dongeng. Akhirnya, banyak orang berdatangan karena pengobatannya gratis. Penyakitnya macam-macam. Yang lucu ketika orang itu dikasih obat sama dia 1 kali ketika datang. Pagi datang dikasih obat suruh minum. Siangnya istrinya kembali. Tidak sama suaminya, yang sakit suaminya. Ini gimana kok suami saya malah muntah-muntah. Katanya dia nggak apa-apa, itu reaksinya. Malamnya kembali, ini suami saya sudah sembuh, tapi meninggal dunia. Oh, enggak apa-apa, sudah itu ajal.
Jawabannya sih betul, memang itu ajal orang mati. Subhanallah, besoknya datang lagi orang. Begitu pula dalam seminggu korbannya 300 orang atau lebih. Maka dia kemudian di demo dan ditangkap sama polisi yang pada saat itu dia dihadapkan kepada qadhi. Qadhi itu hakim. Dihadapkan hakim, artinya disidang orang ini, mahkamah. Naik sampai ke pengadilan. Hingga orang tadi itu kemudian di pengadilan, dia dimarah sama hakimnya. Engkau melakukan malpraktek yang dimana merugikan banyak orang hingga banyak korbanmu yang wafat. Dia menjawab dengan tenang, itu saya tidak melakukan kesalahan. Orang yang mati sudah tentu ajal. Ya sudah, memang betul mati itu ajal, tapi sekarang coba buktikan. Kalau kau tidak salah, apa yang kau lakukan? Saya hanya memberikan dia obat, saya hanya memberikan kepada mereka obat. Obat apa? Obat ramuan saya. Obat ramuan dari mana? Iya, saya baca ada di kitab. Buka kitabnya, dia bawa kitabnya. Karena di sidang, dia bawa kitabnya. Dia baca Bismillahirrahmanirrahim. Dia baca di kitab itu. Ini ada riwayat yang menyebutkan hayatun sauda dawa min kulida. Hakim tidak mendengar. Coba diulang. Hayatun sauda dawa min kulida. Bawa sini kitabnya. Ketika dibaca, langsung diputuskan orang ini masuk penjara. Kenapa? Karena habbatun sauda artinya jintan hitam. Tapi ketika hayatun sauda, bahasa Arab itu salah satu titik, salah satu panjang pendeknya atau hurufnya atau harokatnya sudah beda artinya. Ketika dia lihat hayatun sauda, artinya adalah ular hitam. Maka dia itu ternyata selama ini praktek pakai ular hitam yang dipotong-potong, di blender atau dihaluskan, kemudian dimasukkan ke dalam kapsul-kapsul, disuruh minum pasien-pasiennya. Ya jelas mati semua, ular kok disuruh makan. Nah ini karena apa? Karena dia belajar hanya menurut kemampuan dia, dianggap ini sudah bagus. Lah kesimpulan adalah ketika kalian belajar di tempat ini, tolong jangan cuma mengejar nilai ujian saja, tapi praktekkan dalam kehidupan kalian. Dari mana kesuksesan itu kalian dapat? Kalian mendapatkan kesuksesan itu ketika kalian belajar dengan baik, kalian sampai di rumah mempraktekkan ilmu yang kalian pelajari, mendengarkan setiap pembicaraan guru, baik guru agama maupun guru umum, apapun pelajarannya. Jangan membeda-bedakan. Kalian sudah pinter atau kalian masih belum paham, tetap kalian perhatikan dengan baik. Ya, itu keberkahan luar biasa. Bahkan Ustadz sering mendengarkan riwayat, kualatnya guru itu orang mendapatkan kesuksesan akibat pembicaraan yang kasar atau menyakitkan hati guru itu bisa sampai 7 turunan. 7 turunan. Bahaya. Berani kurang ajar sama gurunya, berani kurang ajar sama orang tuanya, mamahnya, abahnya. Ini kalau sudah seperti ini, alamat orang ini hidup nggak akan sukses. Ya, kemudian punya rasa percaya diri yang tinggi. Kemudian jangan lupa memohon doa dari gurumu dan orang tuamu. Mudah-mudahan Allah berikan keberkahan kepada kita, Allah berikan kemuliaan kepada kita, dan semua yang belajar di SMP Islam di Ponorogo ini, insya Allah ahlan wa sahlan marhaban bikum, selamat datang di sekolah kita yang mudah-mudahan akan mencerdaskan intelektual dan spiritual kita semuanya, yang semua itu keberkahan mengalir dari para ulama, para pendahulu kita, yang mereka termasuk muassis atau pendiri daripada sekolah ini, yayasan ini, yang insya Allah keberkahan itu mengalir kepada kita hingga kepada keturunan kita dan dzurriyyah kita semuanya. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala bukakan kepada kita kefahaman ilmu. Allahumma inna nas'aluka fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma aghnina bil ilmi wa zina bil hilmi wa akrimna bit taqwa wa jamilna bil afiyah ya arhamar rahimin. Bihaqqi rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah.
A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin ya rabbal alamin. Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila banyak kekurangan, banyak salah ucap, salah kalimat. Mudah-mudahan dipertemukan dalam keadaan yang lebih baik. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.